Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananta Febrini dengan NIM 2414070040. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan menjelaskan soal tentang materi MTK Dasar SD atau MI. Beberapa contoh soal materinya yaitu yang pertama, bangun ruang balok, yang kedua, bangun ruang limas, yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan, yang keempat, satuan pengukuran waktu, yang kelima, waktu, jarak dan kecepatan debit, yang keenam, penyajian data dalam bentuk diagram garis, dan yang ketujuh, ukuran pemusatan data, rata-rata hitung data berkelompok. Baik, langsung saja ke contoh soal pada materi yang pertama. Yang pertama yaitu bangun ruang balok. Contoh soalnya, sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 40 cm, tinggi 15 cm, dan volumenya 12.000. Akan dibuatkan meja khusus akuarium tersebut. Berapa luas meja yang pas untuk meletakkan akuarium tersebut? Jawabannya, diketahui ukuran akuarium berbentuk balok. Panjang balok 40 cm, tinggi balok 15 cm, dan volume balok 12.000. Yang ditanya, luas alas akuarium, lebar balok akuarium, volume balok dibagi panjang kali tinggi. Panjangnya 40 cm dikali tinggi 15 cm. 40 dikali 15 hasilnya 600, dan kita bagi dengan 12.000 hasilnya 20. Luas akuarium sama dengan panjang kali lebar sama dengan 40 cm kali 20 cm, hasilnya 800 cm persegi. Jadi luas meja yang pas untuk meletakkan akuarium tersebut berukuran 800 cm persegi. Yang kedua, contoh soal bangun ruang limas. Contohnya, terdapat limas dengan alas yang berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran 8 cm dikali 21 cm dan tinggi limas sebesar 18 cm. Hitunglah volume dari limas tersebut. Pembahasannya, diketahui panjang alas 48 cm, lebar alas 18 cm. Yang ditanya, volume limas. Jawabannya, luas alas sama dengan T kali L. Jadi, panjangnya 48 cm dikali lebar 21 cm, hasilnya 1008 cm persegi. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 1008 cm persegi dikali 18 cm, hasilnya 6048 cm kubik. Selanjutnya, yang ketiga, contoh soal kesejajaran dan kesebangunan. Contohnya, Dodi menggambar lapangan sepak bola dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Jika panjang lapangan sepak bola yang sebenarnya adalah 300 meter, berapakah lebar lapangan sepak bola yang sebenarnya? Pembahasannya, ubahlah satuannya sehingga sama panjang lapangan sepak bola yang sebenarnya. 300 meter kita jadikan cm, berarti 30.000 cm. Lebar per 3 cm sama dengan 30.000 cm per 4 cm. Jadi, lebar kali 4 cm sama dengan 3 dikali 30.000 cm. Hasilnya 90.000 cm, dan kita bagi dengan 4 cm. Hasilnya 22.500 cm, dan kita jadikan meter jadi 225 meter. Selanjutnya yang keempat, materi tentang satuan pengukuran waktu. Contoh soalnya,
Ulangan matematika akan dimulai pada pukul 7.30 dan durasi pengerjaan soal adalah 1,5 jam. Maka ulangan matematika akan selesai pada pukul, pembahasannya, waktu mulai ulangan pukul 7.30. Lama waktu ulangan 1,5 jam, bisa dikatakan 1 jam 30 menit. Rumusnya, waktu selesai ulangan sama dengan waktu mulai ulangan ditambah lamanya waktu ulangan. Waktu selesai ulangan 7.30 ditambah 1.30, hasilnya 9.00 atau pukul 9. Selanjutnya, yang kelima, waktu, jarak, dan kecepatan debit. Contoh soalnya, jarak antara sekolah dengan rumah Rini yaitu 1,8 km. Rini berangkat dari pukul 6.20 agar pada pukul 7.00 sudah sampai di sekolah. Rini harus mengayuh sepeda dengan kecepatan meter per detik. Pembahasannya, diketahui jarak sama dengan 1,8 km. Kita jadikan meter yaitu 1.800 meter. Waktu 7.00 dikurang 6.20 sama dengan 40 menit. Kita jadikan detik, jadi 2.400 detik. Yang ditanya kecepatan. K sama dengan G bagi W. K sama dengan 1.800 meter dibagi 2.400 detik. Hasilnya 0,75 meter per detik. Yang keenam, materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Contoh soalnya, berikut ini adalah data penjualan mobil pada sebuah dealer mobil dari tahun 2013 sampai 2022. 2013 sebanyak 15, 2014 sebanyak 18, 2015 sebanyak 27, 2016 sebanyak 21, 2017 sebanyak 18, 2018 sebanyak 30, 2019 sebanyak 32, 2020 sebanyak 20 dan 2021 sebanyak 17, 2022 sebanyak 25. Pertanyaannya yang pertama, buatlah diagram garis untuk data tersebut. Yang kedua, pada tahun berapa penjualan mobil terbanyak? Yang ketiga, pada rentang tahun berapa penjualan mobil mengalami kenaikan? Yang keempat, pada rentang tahun berapa penjualan mobil mengalami penurunan? Jawabannya nomor 1 bisa kita lihat pada gambar ini, dan nomor 2, penjualan mobil terbanyak adalah pada tahun 2019. Yang ketiga, penjualan mobil mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2019. Dan yang keempat, penjualan mobil mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai 2021. Yang ketujuh, materi tentang ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung data kelompok. Contoh soalnya, tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Kita lihat data dalam tabel. Interval 21 sampai 25 frekuensinya 2, 26 sampai 30 frekuensinya 8, 31 sampai 35 frekuensinya 9, 36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensinya 3, 46 sampai 50 frekuensinya 2. Tabel di atas selanjutnya kita ubah menjadi tabel seperti berikut. Intervalnya 21 sampai 25, titik tengahnya 23, frekuensi 2. Jadi kita kali 23 dikali 2 hasilnya 46. Interval 26 sampai 20, 26 sampai 30, titik tengah 28, frekuensi 8. Kita kali juga
28 dikali 8 hasilnya 224. Interval 31 sampai 35, titik tengah 33, frekuensi 9. Kita kali juga, hasilnya 297. Interval 36 sampai 40, titik tengah 38, frekuensi 6, dan hasilnya 228. Interval 41 sampai 45, titik tengah 43, frekuensi 3, hasilnya 129. Interval 46 sampai 50, titik tengahnya 48 dan frekuensinya 2, hasilnya 96. Selanjutnya, rata-rata hitung dari data di atas adalah jumlah dari XI dan FI dibagi dengan FI. Hasilnya 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.